Aku adalah seorang pelayan cuci yang tak bisa bicara. Aku tak pernah menyangka kemewahan sebesar ini akan menimpaku. Saat titah kaisar untuk pernikahanku turun, aku sedang menggosok pakaian-pakaian kotor dan usang. Seharusnya, menikah dengan keluarga kekaisaran adalah impian semua dayang istana. Tapi saat ini, tatapan mereka yang mengarah padaku justru penuh dengan rasa kasihan. Diiringi bisikan-bisikan, kasihan sekali. Dayang Bisu menjadi istri putra mahkota yang banyak bicara. Membayangkannya saja sudah seperti bencana. Semua ini berawal dari masalah dana bantuan bencana banjir. Menteri Keuangan, Li Zaonian, mengeluh tak punya uang. Hamba benar-benar tidak bisa mengeluarkan dana lagi. Menteri Wang Decang menimpali, tanggul sudah lama tidak diperbaiki. Ini bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Mendengar perkataan kedua orang itu, para menteri tua yang dipimpin oleh Perdana Menteri, semua menyatakan persetujuannya. Secara tersirat, mereka semua ingin para korban bencana untuk bersabar sedikit lagi. Putra mahkota Xiao Zhen pun bertanya pada Menteri Li. Saat putramu menikah, pesta di restoran Baiwei berlangsung selama 3 hari 3 malam. Kenapa saat itu kau tidak bilang kalau kas negara kosong? Begitu kata-kata ini terucap, wajah Menteri Li seketika memerah padam. Yang mulia Kaisar, hamba ingat 3 tahun lalu Departemen Pekerjaan Umum mengambil 500.000 tael perak untuk memperbaiki tanggul sungai. Apakah perak itu dipakai untuk menimbun sungai? Atau untuk membangun kediaman barumu itu? Hah? Rentetan kata-kata tajam dan sarkastis dari Xiao Zhen menghujat para pejabat korup terbesar itu habis-habisan. Dari 9 menteri, 2 di antaranya pingsan di tempat. Dari 7 yang tersisa, ada yang menangis terseduh-seduh. Ada pula yang mengajukan pengunduran diri. Suasana menjadi sangat kacau balau. Melihat keadaan ini, Kaisar, saking marahnya sampai memukul sandaran tangan tahta naganya hingga retak. Kurang ajar. Karena kau sangat suka bicara, beta akan mengatur sebuah pernikahan untukmu hari ini. Biar kau bisa bicara sepuasnya pada orang yang tidak bisa mendengar. Sebelum pernikahan, Yang Mulia Permaisuri memanggilku. Beliau memegang tanganku dan mengamatiku dengan saksama. Kasihan sekali kau, nak. Tapi, mungkin ini juga hal yang baik. Aku tahu dia sedang memberitahuku. Sebagai seorang gadis bisu, setidaknya aku tidak akan mati karena salah bicara. Pada malam pernikahan agungku, aku mengenakan mahkota Phoenix dan jubah pengantin, duduk di kamar tidur istana putra mahkota. Lilin merah berkelip. Semuanya sunyi senyap, entah sudah berapa lama waktu berlalu. Pintu kamar didobrak dengan suara keras. Xiao Zhen yang berbau minuman keras berjalan masuk. Wajahnya penuh dengan cemoohan dan ketidaksabaran. Setelah dengan santai melepas jubah pernikahannya, dia duduk di tepi ranjang tanpa melirikku sedikit pun. Dia menuangkan secangkir teh dingin untuk dirinya sendiri. Lalu, dia pun mulai mengomel. Ayahanda Kaisar benar-benar hebat. Menggunakan seorang gadis bisu untuk membungkam mulutku. Dia pikir dengan begini aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Naif sekali, dia mendengus dingin. Suaranya terdengar penuh semangat khas anak muda. Wei Zhenhua, si rubah tua itu, berpura-pura menjadi menteri setia macam apa dia di istana. Putra bungsunya itu, 2 malam yang lalu, saat memperebutkan seorang primadona, telah mematahkan kaki putra dari keluarga sensor agung. Dia terus mengoceh tanpa henti. Dari mengumpat soal politik hingga urusan istana. Dari kebusukan para pejabat istana hingga kemunafikan keluarga kerajaan. Aku hanya duduk diam, bagaikan sebuah boneka kayu. Namun mataku sangat jernih dan waspada. Mencamkan setiap nama dan setiap peristiwa yang dia sebutkan. Semuanya terpatri dalam di benakku. Xiao Zhen mengumpat selama lebih dari 2 jam. Akhirnya, dia merasa lelah. Barulah dia menoleh untuk menatapku dengan benar. Di bawah cahaya lilin, yang dia lihat adalah seorang gadis bisu yang sepertinya tidak mengerti apapun. Seketika, sorot tajam di matanya sedikit memudar. Digantikan oleh rasa bosan dan cemoohan pada diri sendiri. Apa gunanya aku memberitahumu semua ini? Bicara dengan sebatang kayu benar-benar membosankan. Tapi, bagus juga.
Kayu tidak bisa bicara, apalagi menghafal. Setelah berkata begitu, dia memunggungiku dan tertidur di sisi luar ranjang. Aku duduk di tepi ranjang. Di tengah kegelapan, mataku terbuka. Istana yang megah ini seperti sangkar yang memakan manusia. Dan malam ini, aku yang bisu ini, sepertinya telah menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, aku dan Xiao Zeng harus menyajikan teh untuk kaisar dan permaisuri. Aku sudah mengenakan pakaian kebesaran putri mahkota sejak pagi. Xiao Zeng masih mabuk dan belum bangun. Dia diseret dan ditarik paksa untuk bangun oleh Kasim Changde. Menyebalkan sekali, aku tidak mau pergi. Wajah-wajah tua bangka itu. Aku bahkan merasa mual hanya dengan melihatnya. Changde menatapku dengan wajah serba salah, seolah-olah meminta bantuan. Aku berjalan mendekat tanpa bicara. Lalu aku menekan titik akupuntur Neiguan di pergelangan tangannya. Tekanannya tidak ringan, juga tidak terlalu kuat. Xiao Zeng memekik. Matanya langsung terbuka lebar. Rasa pusing karena mabuk dan sifat pemarahnya saat bangun tidur seketika hilang. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Aku menarik tanganku, lalu memberinya isyarat kalau hari sudah semakin siang. Xiao Zeng mengerti. Dia mendecakkan bibir, tapi tidak membuat keributan lagi. Dia dengan patuh membiarkan para dayang membantunya berpakaian. Dalam perjalanan ke istana Fenyi, kami berjalan beriringan, satu di depan dan satu di belakang. Setibanya di sana, ternyata kaisar sudah hadir. Raut wajahnya masih saja masam. Melihat Xiao Zeng, dia mendengus keras. Aku berlutut di lantai sambil mengangkat nampan teh ke atas kepala. Xiao Zeng pun ikut berlutut. Kaisar menerima teh itu dan menyesapnya sedikit. Lalu berkata, "Zenger, kau harus menahan sifatmu. Meskipun putri mahkota tidak bisa bicara, tapi dia lembut, baik, dan berbudi luhur. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Jangan menindasnya." Xiao Zeng menundukkan kepalanya. Nada bicaranya sangat acuh tak acuh, Ananda mengerti. Sedangkan permaisuri jauh lebih lembut. Dia membantuku berdiri lalu berkata dengan lembut, "Yuer, mulai sekarang, anggap saja ini sebagai rumahmu sendiri. Jika ada sesuatu yang membuatmu sedih, datang saja temui ibunda." Aku membungkuk memberi hormat dan mengangguk. Setelah keluar dari istana Fenyi, Xiao Zeng seperti seekor burung yang terlepas dari sangkarnya. Bahkan langkah kakinya pun terasa lebih ringan. Setelah kembali ke istana timur, dia langsung mengurung diri di ruang belajar. Makan siang dan makan malam, semuanya diantarkan oleh Changde. Aku duduk sendirian di depan meja makan yang besar, menikmati hidangan lezat yang memenuhi meja. Tapi hatiku terasa lebih tenang dibandingkan saat aku makan bakpao dingin di biro pakaian. Bahkan jauh lebih tenang. Saat dia kembali malam harinya, dia lagi-lagi berbau alkohol. Dia tetap duduk di tepi tempat tidur dan mengoceh panjang lebar. Wei Zhenghua, si tua bangka itu, mulai bersandiwara lagi. Di depan ayahanda kaisar, dia menangis terseduh-seduh. Bilang kalau aku telah menyakiti hati para menteri tua. Ada lagi pejabat Zhang dari Kementerian Kepegawaian, yang merasa dirinya pejabat bersih. Tapi Moyaxuan yang dibuka oleh putranya menjual buku-buku langka dari dinasti sebelumnya yang semuanya palsu. Satu buku palsu dijual seharga 800 tael. Yang ditipu adalah orang-orang bodoh yang sok berbudaya itu. Mulutnya yang cerewet itu seperti sebuah kotak yang tidak bisa ditutup, berisi rahasia-rahasia paling kotor di istana. Dan akulah satu-satunya pendengarnya. Dia akan bicara setiap malam. Kadang tentang urusan pemerintahan, kadang tentang harem istana. Kakak laki-laki selir mulia merampas tanah di Jiangnan. Ayah dari selir Su berhubungan dengan utusan dari negara musuh. Seorang Kasim yang tidak mencolok di istana. Sebenarnya adalah mata-mata yang ditempatkan oleh seorang pangeran. Jika kata-kata ini sampai bocor, cukup untuk menimbulkan pertumpahan darah dan kekacauan. Tapi dia justru mengatakannya kepadaku. Mungkin menurutnya, mengatakan rahasia kepada orang bisu tidak bisa dianggap membocorkannya. Dan aku seperti sebuah tong sampah raksasa. Di siang hari, aku diam-diam mengurus semua urusan di Istana Timur. Model. Malam harinya, aku diam-diam mendengarkan keluh kesahnya.
Hari demi hari berlalu. Para pelayan di Istana Timur awalnya masih meremehkanku, sang putri mahkota. Sampai suatu ketika, ada seorang dayang tingkat 2 bernama Hong Xiu. Ada sehelai rambut di dalam bubur sarang burung walet yang ia sajikan. Dia sangat ketakutan sampai langsung berlutut di lantai. Di istana, kesalahan seperti ini paling ringan hukumannya adalah ditampar. Paling berat, lengannya akan dipukuli. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku hanya mengambil rambut itu dan menaruhnya di samping. Lalu di hadapannya, aku menghabiskan semangkuk bubur sarang burung walet itu suap demi suap. Dari awal hingga akhir, aku tidak meliriknya sama sekali. Tanpa menunjukkan reaksi apapun. Tapi caraku menyelesaikannya dalam diam ini justru lebih dari hukuman keras dan pedas manapun. Membuat mereka merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan. Sejak hari itu, tak ada lagi pelayan yang berani berbuat salah di hadapanku. Tatapan mereka juga berubah dari meremehkan menjadi segan dan hormat. Xiao Zeng juga menyadari perubahan di Istana Timur. Malam itu, dia tidak minum arak, melainkan duduk di tepi ranjang sambil menatapku. Untuk pertama kalinya, dia menanyakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan urusan kerajaan. Kau tidak takut padaku? Melihatku menggelengkan kepala. Dia bertanya lagi, kenapa semua orang di istana takut padaku? Aku pemarah. Dan mulutku juga tajam. Aku mengambil kuas dan kertas di atas meja. Aku menulis 5 kata, yang mulia adalah orang baik. Xiao Zeng menatap tulisan itu dan langsung tertegun. Kemudian, seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu sedunia. Ini adalah 2 kata paling lucu yang pernah aku dengar. Aku memarahi orang sampai mereka mengundurkan diri dari jabatannya. Aku membuat ayahanda kaisar sangat marah. Apa ini juga bisa disebut orang baik? Aku mengangkat kuasku lagi dan menulis 1 kalimat lagi, yang mulia memarahi orang jahat. Tawa Xiao Zeng seketika berhenti. Dia menatapku lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, ada sorot penyelidikan di matanya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Api lilin berkedip-kedip lembut. Setelah lama terdiam, barulah dia mengalihkan pandangannya dan berbaring. Malam itu, dia tidak lagi memarahi siapapun. Dia hanya terus berguling gelisah dalam kegelapan. Sejak malam itu, Xiao Zeng tampak sedikit berbeda terhadapku. Dia masih terus bicara tanpa henti setiap malam. Tapi bukan lagi sekadar keluhan dan pelampiasan. Terkadang, lebih seperti bertanya padaku, menurutmu, apa langkah selanjutnya dari si rubah tua Wei Zhenhua itu? Apakah dia akan memakzulkanku? Atau akan menemui ayahanda raja? Pasokan garam di Jiangnan selalu bermasalah. Orang-orang yang diutus ayahanda raja ke sana tidak pernah kembali. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Tentu saja dia tidak benar-benar bertanya padaku. Dia hanya butuh seorang pendengar untuk membantunya menjernihkan pikiran. Aku tetap mendengarkan dalam diam. Lalu, sebelum dia berangkat ke persidangan keesokan harinya, aku menyiapkan teh Longjing Yukian kesukaannya, serta beberapa potong kue osmanthus. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa menunjukkan dengan cara ini bahwa aku mendengarkan dan mengerti. Tanpa terasa, musim gugur pun tiba. Bunga osmanthus di istana mulai mekar. Seluruh taman dipenuhi keharumannya. Yang mulia Permaisuri mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa gulung sutra musim gugur yang bagus. Nyonya Li yang mengantarkannya tersenyum dengan ramah. Yang mulia Putri Mahkota. Yang mulia Permaisuri berpesan, pernikahan Anda dan Yang mulia Putra Mahkota sudah hampir 3 bulan. Akan lebih baik lagi jika ada kabar gembira. Aku tahu apa maksudnya. Aku menundukkan kepala, memasang ekspresi sedikit malu di wajahku. Melihat itu, Nyonya Li pun pergi dengan puas. Aku menatap gulungan sutra yang indah itu. Hatiku terasa dingin membeku. Xiao Zeng tidak pernah menyentuhku. Setiap malam dia tidur di sisi luar ranjang. Ada jurang pemisah di antara kami. Kami seperti teman sekamar yang tinggal di bawah atap yang sama. Selain luapan kata-kata sepihak darinya, tidak ada percakapan lain. Meskipun aku tidak terlalu memedulikannya. Tapi Permaisuri mengingatkanku, di istana, seorang putri mahkota yang tidak punya anak dan tidak punya dukungan dari keluarganya
Posisinya sangatlah lemah. Jadi, aku harus melakukan sesuatu. Kesempatan itu datang dengan cepat. Malam itu, Xiao Zeng pulang sangat larut. Raut wajahnya juga sangat buruk. Tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Dia mondar-mandir di dalam ruangan karena marah. Tanggul Sungai Kuning jebol. 300.000 korban bencana kehilangan tempat tinggal. Para orang bodoh itu berdiskusi selama 3 hari penuh. Dan hanya menghasilkan usulan untuk membuka lumbung dan membagikan makanan. Omong kosong untuk menenangkan para korban. Di mana makanannya? Bagaimana cara membagikannya? Siapa yang akan melakukannya? Tidak disebut sepatah kata pun. Wei Zhenhua itu, dengan munafiknya, merekomendasikan keponakannya yang tidak becus itu untuk menjadi semacam inspektur penanggulangan bencana. Ini mau menanggulangi bencana atau mau memeras harta rakyat. Dadanya naik turun dengan hebat karena amarah. Aku diam-diam berjalan mendekat dan memungut laporan kenegaraan itu. Merapikan lipatannya yang kusut. Lalu menuangkannya secangkir teh hangat. Dia menepisnya dengan kasar. Aku sudah kenyang oleh amarah. Aku tidak memaksa lagi. Aku hanya berdiri diam di samping. Setelah amarahnya sedikit mereda, saat dia duduk di kursi dan terengah-engah, barulah aku berjalan mendekat. Aku mengambil kertas dan kuas, lalu menulis 3 kata, Jenderal Zhou. Setelah melihat 3 kata itu, Xiao Zeng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Maksudmu, Zhou Huaiyan? Aku mengangguk. Zhou Huaiyan adalah jenderal tua yang menjaga perbatasan utara. Dia adalah orang yang sangat jujur dan tidak memihak. Bersih dan berterus terang. Yang terpenting, dia berasal dari keluarga sederhana. Dan tidak pernah akur dengan kelompok bangsawan dari fraksi Wei Zhenhua. Beberapa waktu yang lalu, kekuasaan militernya juga dicabut karena melawan Wei Zhenhua. Sekarang ia sedang menunggu jabatan baru di rumahnya. Biarkan Jenderal Zhou yang pergi menangani bencana. Xiao Zeng bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya sedang mempertimbangkan kemungkinan itu. Aku lanjut menulis, jenderal itu lurus dan bersih, tak gentar pada penguasa. Di istana, tak ada lagi menteri yang setulus dirinya. Setelah Xiao Zeng selesai membaca, matanya semakin berbinar. Benar juga, Jenderal Zhou adalah orang yang jujur. Dia tidak akan menggelapkan dana bantuan bencana. Dan dia juga sedang ditekan oleh Wei Zhenhua. Mengutusnya sama saja dengan menamparkan wajah Wei Zhenhua dengan keras. Dan yang lebih hebatnya lagi, Jenderal Zhou tidak memiliki pendukung kuat di istana. Jika dia berhasil menyelesaikan tugasnya, maka semua jasanya akan menjadi milik putra mahkota yang merekomendasikannya. Tapi, apakah ayahanda kaisar akan setuju? Melihat Xiao Zeng ragu-ragu, aku mengambil kuas dan mencelupkannya ke dalam tinta. Kali ini, aku menulis dengan sangat perlahan. Setiap goresannya jelas dan tegas. Tulis surat rahasia, jelaskan untung ruginya. Sentuh hatinya dengan perasaan. Xiao Zeng menatapku lama tanpa berkata apa-apa. Seolah-olah sedang berpikir, bagaimana seorang dayang dari biro pakaian bisa memiliki wawasan seperti ini. Aku balas menatapnya dengan ekspresi tenang sedingin air. Semua ini adalah informasi yang kudapatkan dari sampahnya setiap malam. Informasi yang kusatukan sedikit demi sedikit. Kejujuran Jenderal Zhou, kekuasaan Wei Zhenhua yang sewenang-menang, dan sifat kaisar yang penuh curiga. Setiap kata yang beliau ucapkan selalu kuingat. Aku menganalisisnya berulang kali dalam pikiranku, hingga akhirnya menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Baik, entah sudah berapa lama. Xiao Zeng tiba-tiba menggebrak meja dan bangkit berdiri. Kita lakukan seperti ini. Malam itu, beliau tidak lagi mengeluh. Sebaliknya, beliau menggiling tinta sendiri di ruang kerjanya. Beliau menulis sepucuk surat rahasia yang panjang. Setelah surat itu selesai, beliau menyegelnya dengan lilin dan menyerahkannya kepada pengawal yang paling dipercayainya. Setelah menyelesaikan semua itu, barulah Xiao Zeng kembali ke kamar peraduannya. Saat ini, aku sedang duduk di bawah lampu, menjahit lengan bajunya yang robek. Di bawah cahaya lilin, wajahku dari samping terlihat sangat tenang dan lembut. Dia berjalan ke sisiku dan berdiri untuk waktu yang lama. Lalu,
Dia meletakkan tangannya dengan lembut di atas punggung tanganku. Tangannya terasa agak dingin, tapi telapak tangannya begitu hangat. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif menyentuhku. Gerakan menjahitku berhenti sejenak. Lalu aku melanjutkan jahitan demi jahitan. Menjahit bagian yang robek itu dengan rapi. Sehari setelah surat rahasia itu dikirimkan, Xiao Zeng merekomendasikan Zhou Huayan kepada Kaisar. Seperti yang diduga, para menteri serentak menentangnya. Yang mulia putra mahkota, Zhou Huayan hanyalah seorang prajurit biasa. Bagaimana mungkin dia tahu cara mengatasi bencana dan menenangkan rakyat? Dia juga pernah menyinggung Wei Xiang sebelumnya. Mengutusnya pergi hanya akan menimbulkan masalah. Xiao Zeng menghadapi rentetan tuduhan dari para menteri. Tidak seperti biasanya, dia sama sekali tidak marah. Jenderal Zhou memang seorang komandan militer. Tapi dia memimpin pasukannya dengan disiplin yang ketat. Mengatasi bencana itu seperti memadamkan api. Yang kita butuhkan adalah orang yang tegas dan perintahnya ditaati. Adapun soal menyinggung Wei Xiang, itu adalah perkataan yang tidak berdasar. Ini semua demi kepentingan negara. Mana ada urusan dendam pribadi. Kata-katanya sangat masuk akal dan beralasan. Penuh wibawa namun tidak angkuh. Kaisar duduk di singgasana naga, menyaksikan keributan di bawahnya. Lalu beliau menatap pada putranya yang seolah telah dewasa dalam semalam. Tatapan matanya sulit ditebak. Tetapi pada akhirnya, beliau tetap menyetujuinya. Begitu titah Kaisar turun, wajah Wei Zhenghua menjadi kelam seperti dasar wajan. Saat Xiao Zeng kembali ke Istana Timur, begitu masuk, dia langsung menarik tanganku. Yuer, kita berhasil di langkah pertama. Panggilannya terdengar begitu alami. Aku memandangi wajahnya yang berseri-seri karena gembira. Aku pun tidak bisa menahan senyum. Aku bisa merasakan bahwa dia sudah menganggapku sebagai seseorang yang bisa berjuang bersamanya. Rekan seperjuangan. Benar saja seperti dugaanku. Jenderal Zhou tiba di daerah bencana dan menunjukkan kekuatan serta kelihayan yang luar biasa. Pertama, dia menghukum mati beberapa pejabat yang korup dan dengan cepat menstabilkan situasi. Lalu, dia mengerahkan para korban untuk membangun tanggul baru. Dalam waktu kurang dari sebulan, bencana itu berhasil diatasi. Para korban bencana sangat berterima kasih kepadanya. Setelah kabar ini sampai ke ibu kota kekaisaran, seluruh kalangan istana pun gempar. Kaisar sangat gembira, hahaha. Putra mahkota berjasa besar, dia harus diberi hadiah. Reputasi Xiao Zeng langsung meroket. Sementara itu, kelompok Wei Zhenhua merasa sangat muak. Mereka ingin mencelakai Jenderal Zhou. Tapi ternyata orang-orang yang dibawa Jenderal Zhou adalah orang-orang kepercayaannya dari pasukan utara. Sama sekali tidak ada celah untuk disusupi. Mereka ingin menjatuhkan Jenderal Zhou. Tetapi Jenderal Zhou berjasa besar mengatasi bencana dan didukung oleh rakyat. Siapapun yang mencoba menjatuhkannya, berarti menjadi musuh seluruh rakyat. Kau tidak lihat saja. Wajah tua Wei Zhenhua itu masamnya bukan main. Hari ini aku sengaja berkata di depannya. Jenderal Zhou benar-benar pilar negara. Dia sangat marah sampai janggutnya berdiri. Hahaha. Aku melihatnya begitu bahagia. Dan hatiku pun ikut merasa hangat. Tapi aku tahu, masalahnya tidak akan sesederhana ini. Wei Zhenhua sudah berkuasa di istana selama bertahun-tahun, akarnya sangat dalam. Dia tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Setelah menderita kerugian sebesar ini, dia pasti akan membalas dengan membabi buta. Benar saja, beberapa hari kemudian di tengah malam, saat aku pergi ke ruang belajar untuk mengantarkan makan malam untuk Xiao Zeng, aku mendengar pertengkarannya dengan pengawal kepercayaannya, Zhao Yi. Yang mulia, ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Ini adalah jebakan. Jebakan apa? Ini jelas-jelas kesempatan langka. Aku berhenti melangkah sambil memegang nampan. Terdengar Xiao Zeng melanjutkan perkataannya. Sun Dianseng sudah setuju. Asalkan aku memberikan 100.000 tael. Dia akan memberikan buku besar Kementerian Perang tentang penjualan gelap kepiting militer kepadaku. Dengan buku besar itu, kita bisa menjatuhkan menteri perang.
Dia adalah tangan kanan Wei Zhenhua. Zhao Yi menimpali dengan cemas. Sun Deseng adalah keponakan menteri perang. Orangnya serakah dan licik. Mana mungkin dia begitu mudah mengkhianati pamannya. Ini sudah jelas jebakan yang dipasang oleh Wei Zhenhua. Xiao Zeng dengan keras kepala berkata, kemuliaan harus diraih lewat bahaya. Tekadku sudah bulat. Kamu tidak perlu membujukku lagi. Sesaat kemudian, pintu belakang berderit terbuka. Zhao Yi keluar dengan raut wajah yang tegang. Setelah melihatku, dia tertegun sejenak. Lalu memberi hormat dan bergegas pergi. Aku membawa camilan malam masuk ke ruang kerja. Kulihat Xiao Zeng sedang duduk di belakang meja kerjanya. Keningnya berkerut dalam. Wajahnya di bawah cahaya lilin tampak muram dan gelisah. Dia melihatku dan memaksakan seulas senyum. Wire, kamu datang. Aku meletakkan camilan malam itu dan berjalan ke sisinya. Aku mengambil kertas dan pena, lalu menulis 4 kata, belalang sembah mengincar jangkrik. Senyumnya membeku di wajahnya. Aku menulis 4 kata lagi, burung kepodang di belakang. Raut wajahnya langsung berubah muram. Kamu juga merasa ini adalah jebakan? Melihatku mengangguk. Dia tampak sedikit tidak rela. Tapi ini satu-satunya kesempatan. Jika kesempatan ini terlewat, akan sulit lagi menemukan kelemahan Wei Zhenhua. Aku menatapnya. Dan tiba-tiba merasa, meskipun dia cerdas, dia masih terlalu muda. Terlalu ingin berhasil membuatnya gegabah. Aku berpikir sejenak. Lalu mengambil pena dan menulis, manfaatkan jebakan mereka. Mata Xiao Zeng langsung berbinar. Maksudmu adalah, aku terus menulis, buku besar itu harus didapatkan, dan jebakan itu harus dihancurkan. Napasnya mulai menjadi cepat. Aku mencelupkan kuas ke dalam tinta. Menuliskan 4 kata terakhir, silakan masuk perangkap. Xiao Zeng tenggelam dalam pikirannya. Cahaya lilin yang berkedip memantulkan bayangan profilnya di dinding, membuatnya tampak sangat jenjang. Setelah beberapa saat, dia baru mengangkat kepalanya. Menatapku dengan tajam, apa rencanamu? Aku menggelengkan kepala, lalu menunjuk ke arahnya. Kemudian menunjuk diriku sendiri. Terakhir, aku menyatukan kedua jariku. Maksudnya adalah kita memikirkannya bersama. Dia mengerti. Cahaya di matanya semakin terang. Bahkan ada sedikit kegembiraan. Baik. Kita pikirkan bersama. Malam itu, kami tidak tidur. Di ruang belajar Istana Timur. Ditemani satu lentera yang temaram. Kami membentangkan sebuah peta ibu kota. Aku tidak bisa bicara. Jadi aku menulis menggunakan kuas. Pikirannya sangat tajam. Aku menulis kalimat pertama. Dia sudah bisa menebak kelanjutannya. Kami menyusun berbagai macam kemungkinan. Misalnya, di mana Wei Zhenhua akan mengatur lokasi transaksi. Berapa banyak orang yang akan dia kirim? Apakah buku besarnya asli atau palsu? Dan bagaimana cara melarikan diri setelah mendapatkannya? Jika itu jebakan, bagaimana kita harus menyerang balik? Satu persatu pertanyaan diajukan. Dan satu persatu kami selesaikan. Saat fajar akan menyingsing, sebuah rencana yang lengkap dan berani akhirnya terbentuk. Xiao Zeng menghela napas panjang. Matanya yang memerah justru bersinar dengan terang. Putriku, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Sambil berkata begitu, dia membantuku menyelipkan sehelai rambutku ke belakang telinga. Saat ujung jarinya menyentuh daun telingaku, aku merasakan sengatan listrik samar mengalir. Jantungku terasa seperti berhenti berdetak sejenak. 3 hari kemudian, inilah waktu transaksi yang telah disepakati dengan Sun Deseng. Lokasinya di sebuah kuil tanah terlantar di selatan kota. Xiao Zeng, sesuai rencana, hanya membawa Zhao Yi dan beberapa orang kepercayaannya. Aku pun tidak tinggal diam. Aku berganti pakaian dengan pakaian yang tidak mencolok. Lalu diam-diam menyelinap keluar menuju pavilion Zui Chun Feng. Itu adalah tempat hiburan termewah di ibu kota. Tempat itu juga merupakan tempat favorit Wei Xiang, putra bungsu dari Wei Zhenhua. Aku tidak langsung masuk ke dalam. Sebaliknya, aku mencari seorang pelayan muda dan memberinya sekantong perak. Lalu aku memberinya beberapa isyarat tangan.
Mata pelayan muda itu langsung terbelalak. Setelah menyelesaikan semua itu, aku segera pergi. Malam semakin larut. Di dalam kuil tanah, Xiao Zeng bertemu dengan Sun Deseng. Sun Deseng benar-benar membawa buku catatan itu. Tetapi dia juga membawa lebih dari 100 pengawal. Sun Deseng berkata dengan wajah sombong, "Yang mulia putra mahkota. Lama tidak bertemu, ya. Aku sarankan kau menyerah saja, agar tidak perlu merasakan sakit." Mendengar itu, Xiao Zeng tertawa dingin, "Hanya mengandalkan sampah seperti kalian." Begitu kata-katanya selesai diucapkan, terdengar suara derap langkah kuda dari luar kuil. Itu adalah pasukan patroli penjaga kota. Melihat itu, wajah Sun Deseng berubah drastis. Apa yang terjadi? Kenapa pasukan patroli bisa datang ke sini? Xiao Zeng tersenyum dan menjawab, "Mungkin ada yang melapor kepada petugas." Tepat saat Sun Deseng terkejut dan bingung, di paviliun Zui Chun Feng di ujung lain ibu kota, sekelompok petugas Yamen tiba-tiba menyerbu masuk. Wei Ziang yang sedang berpesta pora di dalam, ditangkap di tempat. Para petugas dari dalam kamar pribadinya menemukan sebungkus bubuk Wuxi-san. Dia tertangkap basah dengan barang bukti. Kabar penangkapan Wei Ziang dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota. Wei Zhenhua mendengar putranya telah ditangkap. Seketika ia sadar telah masuk perangkap siasat untuk memancingnya pergi. Target Xiao Zeng dari awal bukanlah buku catatan itu, melainkan putranya. Maka, Wei Zhenhua tidak lagi memedulikan keadaan di kuil Dewa Tanah. Ia bergegas semalaman menuju penjara ibu kota. Sementara itu, di kuil Dewa Tanah, para pengawal yang kehilangan komando menjadi kacau tanpa pemimpin. Menghadapi pasukan elit pengawal ibu kota, mereka dengan cepat dipukul mundur hingga barisannya hancur. Deseng ditangkap di tempat. Buku catatan yang sangat penting itu juga jatuh ke tangan Xiao Zeng. Saat fajar, Xiao Zeng kembali ke Istana Timur. Ia langsung berjalan masuk ke kamar tidur. Aku sedang duduk di dekat jendela, memandangi langit yang mulai memutih di ufuk timur. Ia berjalan ke belakangku dan memelukku dengan lembut, menumpukan dagunya di atas kepalaku. Suaranya dipenuhi kebahagiaan yang tak tertahankan. "Yuel, kita menang lagi." Aku tidak bergerak, membiarkannya memelukku. Cahaya di luar jendela perlahan-lahan menjadi terang, membuat bayangan kami terlihat sangat panjang. Aku tahu, mulai malam ini, aku dan dia benar-benar terikat satu sama lain. Wei Ziang ditangkap karena menyimpan bubuk wuxi. Tertangkap basah dengan barang bukti, buktinya tak terbantahkan. Meskipun Wei Zhenhua mengerahkan semua koneksinya, pada akhirnya ia tidak bisa membungkam opini publik. Bubuk wuxi adalah obat terlarang bagi kerabat dan keluarga kekaisaran. Jika terlibat dengannya, hukumannya akan diperberat. Kaisar, untuk meredam opini publik, memerintahkan agar Wei Ziang diasingkan sejauh 3.000 li. Menteri Peperangan, karena keponakannya telah menjebak putra mahkota, dicopot dari jabatannya dan diselidiki. Buku catatan itu menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkannya. Dalam semalam, kekuatan Wei Zhenhua terpukul telak. Di balai sidang istana, tatapannya pada Xiao Zeng seolah ingin memakannya hidup-hidup. Sementara Xiao Zeng, ia justru sangat puas dan berada di atas angin. Ia tidak hanya berhasil menjatuhkan menteri peperangan, tetapi juga menempatkan orang-orangnya di dalam pasukan pengawal ibu kota. Yang satu surut, yang lain pasang. Kekuatan Istana Timur, untuk pertama kalinya, secara samar-samar mulai bisa menandingi kediaman Perdana Menteri. Kaisar menyaksikan semua ini, dan sikapnya pun menjadi sulit ditebak. Dia tidak lagi memandang Xiao Zhen dengan dingin dan marah. Sebaliknya, dia sering memanggilnya ke ruang belajar kekaisaran. Terkadang, dia bahkan menguji pelajarannya. Hubungan ayah dan anak itu membaik tidak seperti sebelumnya. Hanya dalam beberapa bulan, tatapan orang-orang di istana terhadapku benar-benar berubah. Rasa kasihan dan pandangan remeh di masa lalu kini berubah menjadi rasa segan dan sanjungan. Mereka semua bilang, aku, si putri mahkota bisu ini, adalah bintang keberuntungan. Tapi aku tahu, setiap langkah yang kujalani bagaikan menari di ujung pedang.
Hari ini, permaisuri memanggilku lagi ke istana Fenyi. Sama seperti terakhir kali, beliau menyuruh semua pelayan pergi. Yuer, kau adalah anak yang baik. ZR sangat beruntung bisa menikahimu. Aku menundukkan pandanganku. Tetap diam 1000 bahasa. Sesaat kemudian, beliau menghela napas. Lalu melanjutkan, aku tahu kau anak yang cerdas. Beberapa hal, bahkan tanpa aku katakan pun, kau pasti mengerti. Wei Zhenhua tidak akan menyerah begitu saja. Kalian berdua harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Mendengar itu, aku mengangguk dan keluar dari istana Fenyi. Hatiku terasa sangat berat. Kata-kata permaisuri mengonfirmasi kekhawatiranku. Wei Zhenhua seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Dia menahan diri untuk saat ini. Menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan yang mematikan. Malamnya, Xiao Zhen kembali. Aku menuliskan perkataan permaisuri dan menunjukkannya padanya. Setelah selesai membacanya, ekspresi santai di wajahnya pun menghilang. Ibunda benar. Wei Zhenhua, si rubah tua itu, tidak akan mengaku kalah semudah ini. Dia berhenti sejenak. Lalu menatapku, Yuer. Apa kau takut? Aku menggelengkan kepala. Aku berjalan ke meja tulis dan membentangkan selembar kertas suan. Aku mengambil kuas dan menggambar sebuah papan catur go. Bidak hitam dan bidak putih sedang bertarung dengan sengit. Meskipun bidak putih untuk sementara waktu lebih unggul, tetapi naga besar milik bidak hitam secara diam-diam telah menyiapkan sebuah lingkaran kepungan yang besar. Sedikit saja bidak putih lengah, mereka akan ditelan seluruhnya. Xiao Zhang melihat gambarku. Wajahnya menjadi sangat serius. Maksudmu adalah? Melihatnya kebingungan. Aku menunjuk ke arah naga besar putih yang tampak kuat itu. Lalu menunjuk keluar papan catur. Artinya, fondasi kita masih terlalu dangkal. Di papan catur kekuasaan istana ini. Meskipun kita berhasil memakan beberapa bidak lawan, tetapi Wei Zhenhua telah berkuasa selama bertahun-tahun. Kekuasaannya sudah menyebar di seluruh penjuru istana. Sama seperti naga besar hitam itu. Terlihat pasif. Tetapi sebenarnya sudah mengepung kita sejak lama. Kita terlihat sedang di atas angin. Padahal sebenarnya kita berada dalam bahaya yang lebih besar. Xiao Zhang menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Sekarang, kita tidak bisa lagi menyerang lebih dulu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan dan mengumpulkan kekuatan. Menunggu saat yang tepat. Aku mengangguk dengan lega. Dia akhirnya bukan lagi pemuda yang hanya tahu cara menggunakan mulut berbisanya dan bertindak gegabah tanpa berpikir. Hari-hari berikutnya, gerbang utama Istana Timur selalu setengah tertutup. Xiao Zhang mengurangi pertemuan sosial yang tidak perlu. Setiap hari, selain menghadiri sidang istana, dia akan berada di ruang kerja untuk membaca atau bermain catur go denganku. Kami tidak lagi membahas politik istana. Tidak lagi merencanakan tindakan apapun. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Pihak Wei Zhenhua juga menjadi tenang. Dia tidak lagi menargetkan Xiao Zheng. Setiap hari di persidangan, dia selalu terlihat tua dan lesu. Tampak putus asa, seolah-olah dia benar-benar sudah tidak bersemangat lagi. Tapi aku dan Xiao Zheng sama-sama tahu. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Di balik ketenangan, bahaya mengintai. Malam itu, cahaya bulan sangat indah. Aku dan Xiao Zheng bermain catur di halaman. Di papan catur, bidak hitam dan putih saling bersilangan. Aura permusuhan begitu kental. Saat permainan baru berjalan setengah, tiba-tiba Xiao Zheng berhenti. Dia menatapku dan berkata dengan lembut, Yuer, tunggu sampai semua ini berakhir. Aku akan membawamu ke Jiangnan, bagaimana? Jantungku berdebar kencang. Aku mengangkat kepala dan menatap matanya yang lembut. Di matanya, ada sebuah harapan. Ada sebuah kerinduan. Dan ada sedikit perasaan yang tak berani kuselami lebih dalam. Aku mengambil sebuah bidak putih dan meletakkannya perlahan di papan catur. Langkah yang sudah diambil tak bisa ditarik kembali. Musim gugur berlalu, musim dingin pun tiba. Salju pertama turun di ibu kota. Kedamaian di istana kekaisaran akhirnya pecah. Perbatasan utara melaporkan bahwa suku Manchu memanfaatkan salju tebal yang menutup pegunungan
Mereka mengumpulkan 100.000 tentara, lalu menyerbu Yunzhou, kota penting di perbatasan. Ketika berita itu sampai, Kaisar segera memanggil para menteri untuk rapat darurat. Faksi perang dan faksi damai berdebat tanpa henti. Faksi damai berpendapat bahwa kas negara kosong. Tidak bijaksana untuk memulai perang. Lebih baik mengirim utusan untuk menenangkan suku Manchu dengan emas dan wanita cantik. Sementara itu, faksi perang menganggap suku Manchu sangat ambisius dan buas. Terus-menerus mengalah hanya akan menyulut kesombongan mereka. Kita harus mengirim pasukan untuk memberi mereka pukulan telak. Ayahanda Kaisar, suku Manchu telah menghina kita. Yang mulia putra mahkota adalah pendukung paling gigih dari faksi perang. Jika kita tidak berperang kali ini, di mana martabat negara kita, bagaimana dengan nasib rakyat di perbatasan? Dia berbicara dengan penuh semangat di aula. Yang mulia putra mahkota, perkataan Anda keliru. Senjata adalah alat pembawa petaka. Begitu perang dimulai, rakyat akan sangat menderita. Uang dan pangan yang tak terhitung jumlahnya akan terkuras. Untuk saat ini, kita harus mengutamakan perdamaian. Keduanya saling beradu argumen dengan sengit di balai sidang. Kaisar ragu-ragu. Berperang tak ada uang, tak berperang akan kehilangan muka. Pada akhirnya, sebuah masalah yang tak terduga oleh siapapun menjadi kuncinya. Siapa yang akan diutus untuk berperang? Kini, jenderal-jenderal hebat dinasti Xia Agung telah banyak yang gugur. Satu-satunya yang bisa menandingi kavaleri besi Manchu hanyalah Jenderal Zhou Huayan yang sedang berada di kediamannya. Tetapi, Zhou Huayan adalah orangnya putra mahkota. Membiarkannya memegang kekuatan militer yang besar untuk membantu perbatasan utara. Jika menang, reputasi putra mahkota akan meroket. Tidak akan ada lagi yang bisa menyeimbanginya. Wei Zhenhua jelas melihat titik ini. Itulah sebabnya dia berani menyuarakan perdamaian dengan lantang. Dia yakin sekali Baginda Kaisar tidak akan pernah membiarkan kekuatan pihak putra mahkota bertambah besar dengan begitu mudah. Benar saja. Wajah Kaisar menunjukkan kecurigaan dan keraguan. Xiao Zeng pun menyadari hal ini. Hatinya cemas, tetapi tidak berdaya. Setelah sidang bubar, dia kembali dengan perasaan frustrasi dan marah. Wei Zhenhua, si tua bangka itu. Dia lebih rela melihat rakyat di perbatasan menderita demi menindasku. Ayahanda Kaisar juga begitu. Apa di matanya? Keseimbangan kekuasaan di istana lebih penting daripada keutuhan negara. Aku berjalan ke sisinya, lalu dengan lembut menekan tangannya yang masih gemetar. Kemudian, aku mengambil kertas dan kuas, lalu menulis dua kata, titah jelas. Xiao Zeng tertegun. Aku mengangguk, lalu menulis lagi, lencana harimau, dibagi dua. Dengan begitu, kesetiaan pasukan dapat dipastikan. Mata Xiao Zeng seketika berbinar. Lencana harimau untuk mengerahkan pasukan memang selalu dibagi menjadi dua. Separuh dipegang oleh jenderal, separuh lagi dipegang oleh sang raja. Hanya jika keduanya disatukan, pasukan baru bisa dikerahkan. Selama lencana pasukan masih di tangan Kaisar, Jenderal Zhou, sekalipun memegang pasukan besar, tidak akan mungkin bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Xiao Zeng tiba-tiba tercerahkan, aku mengerti. Yang ayahanda Kaisar waspadai bukanlah Jenderal Zhou, melainkan aku yang mengendalikan kekuatan militer melalui Jenderal Zhou. Keesokan harinya di sidang pagi, Xiao Zeng di hadapan semua pejabat sipil dan militer, secara sukarela meminta agar separuh lain dari segel komando untuk mengerahkan pasukan perbatasan utara diserahkan langsung kepada Kaisar untuk dikendalikan. Ananda berpendapat, urusan militer dan negara yang penting harus diputuskan oleh ayahanda Kaisar seorang. Semua tindakan Jenderal Zhou harus dilaksanakan atas titah ayahanda Kaisar. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh pejabat istana terkejut. Wajah Wei Zhenhua seketika menjadi pucat pasi. Kaisar menatap putranya yang berlutut di bawahnya. Tatapannya begitu rumit. Ada rasa lega, haru, dan juga sedikit rasa bersalah. Setelah terdiam cukup lama, beliau akhirnya membuka mulut dan menyetujuinya. Menitahkan Zhou Huayan sebagai Jenderal Agung Penakluk Utara untuk segera berangkat membantu Yunzhou. Pada hari keberangkatan,
Hujan mulai turun rintik-rintik di ibu kota. Jenderal Zhou, dengan baju zirahnya, tampak gagah berani di atas kuda. Jenderal, keamanan perbatasan utara dan keselamatan rakyat di sana, aku serahkan padamu. Yang mulia, tenang saja. Hamba pergi kali ini dengan tekad mati di medan perang. Tidak akan kembali sebelum menang. Pasukan besar pun berangkat. Xiao Zeng berdiri di tengah hujan, lama tidak beranjak pergi. Air hujan membasahi jubahnya. Aku membawa payung dan berjalan ke sisinya, melindunginya dari angin dan hujan. Yuer, menurutmu, apakah yang kita lakukan ini benar? Demi pertarungan di istana, kita mendorong seorang jenderal tua yang setia membela negara kembali ke medan perang yang sangat mematikan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya yang dingin dengan lembut. Hujan turun semakin deras. Seluruh ibu kota diselimuti oleh angin dingin dan hujan yang menyedihkan. Aku punya firasat. Peperangan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Dan permainan catur di ibu kota ini masih jauh dari pertengahan. Setelah Jenderal Zhou berangkat ke medan perang, ibu kota kembali tampak tenang seperti sedia kala. Namun, semua orang tahu, sebuah perang yang menentukan nasib negara telah dimulai. Tak terhitung pasang mata yang menanti kabar perang dari perbatasan utara. Awalnya, kabar yang datang adalah kabar baik. Jenderal Du memang pantas disebut jenderal veteran medan perang. Begitu tiba di Yunzhou, dia segera menstabilkan pertahanan. Dia memanfaatkan keunggulan medan dan berturut-turut memenangkan beberapa pertempuran serangan balik yang gemilang. Semangat juang kaum Manchu berhasil dipatahkan. Di balairung istana, sang kaisar sangat gembira. Sikapnya terhadap Xiao Zeng pun menjadi semakin ramah. Tapi Xiao Zeng tidak berani lengah sedikit pun. Setiap hari dia menelaah siasat di ruang kerjanya hingga larut malam. Dia tahu, kaum Manchu yang telah menderita kekalahan takkan menyerah begitu saja. Serangan balasan yang lebih dahsyat bisa datang kapan saja. Anehnya, Wei Zhenghua sangat pendiam. Dia seolah-olah benar-benar menjadi seorang lelaki tua yang kesepian dan tak lagi peduli pada dunia. Setiap hari saat menghadap kaisar, dia hanya berdiri di sana tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi semakin dia bersikap seperti itu, aku dan Xiao Zeng justru semakin resah. Ular berbisa itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang lebih licik dan mematikan. Malam itu, badai salju turun dengan lebat. Angin utara menderu kencang, menerpa jendela hingga berderit keras. Seekor kuda cepat menerobos badai salju dan menyerbu masuk ke ibu kota, membawa kabar maha penting dari perbatasan utara. Pasukan besar Manchu, di bawah seruan syaman istana, telah melancarkan serangan total. 150.000 kavaleri lapis baja Manchu dikerahkan seluruhnya untuk mengepung Yunzhou. Pada saat yang sama, kaum Manchu juga mengirim satu pasukan serigala elit untuk menyerbu kamp perbekalan pasukan kita. Seluruh persediaan makanan dan pakan ternak ludes dibakar. 100.000 prajurit terperangkap dalam kondisi putus asa tanpa makanan. Ketika kabar itu tiba, rasanya seperti petir di siang bolong. Sang kaisar segera mengadakan rapat darurat malam itu juga. Seluruh balai singgasana emas terang benderang oleh cahaya. Hening, sunyi senyap bagai kematian. Wajah semua orang dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Pasukan yang kehabisan makanan hanyalah sekumpulan domba yang menunggu untuk disembelih. Diskusikan, beri aku solusinya. Bagaimana cara mengatasi masalah logistik makanan? Salju tebal telah menutup semua jalan. Mengirim makanan dari ibu kota ke perbatasan utara paling cepat memakan waktu 1 bulan. Bantuan dari jauh tidak akan bisa memadamkan api yang sudah dekat. Tepat ketika semua orang kehabisan akal, Wei Zhenhua, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara, Yang Mulia. Hamba hanya punya satu cara. Cara apa? Kita bisa mengirim utusan ke kerajaan Manchu. Setujui syarat-syarat mereka. Dan minta mereka untuk menarik pasukan. Hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan nyawa 100.000 prajurit kita. Perdana Menteri, ini sama saja dengan menjual negara. Yang Mulia Pangeran, Anda salah. Hamba melakukan ini demi menjaga kekuatan negara kita. Nyawa 100.000 prajurit. Apakah tidak lebih berharga daripada reputasi kosong?
Cukup, Kaisar memotong perdebatan mereka. Dia memijat pelipisnya dengan lelah. Apa yang dikatakan Perdana Menteri Wei ada benarnya. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa kita lakukan. Jelas sekali, Kaisar telah terbujuk. Dibandingkan dengan nasib negara, penghinaan sesaat sepertinya bukan hal yang tidak bisa diterima. Xiao Zeng gemetar karena marah. Namun, dia tidak berdaya untuk membantah. Karena dia juga tidak punya cara yang lebih baik. Kembali ke Istana Timur. Dia terduduk lemas di kursi. Matanya menatap kosong pada badai salju di luar jendela. Habislah sudah. Ini salahku. Aku yang telah mencelakai Jenderal Zhou. Mencelakai 100.000 prajurit. Aku berjalan ke sisinya. Dan menyampirkan jubah tebal di bahunya. Kemudian, aku mengambil kertas dan kuas, lalu menulis sebuah nama tempat gerbang Yanmen. Setelah Xiao Zeng melihatnya, dia berkata dengan putus asa. Cadangan makanan di gerbang Yanmen tidak lebih dari 10.000 karung. Air matanya mengalir. Aku menggelengkan kepala. Aku melanjutkan menulis, gerbang Yanmen, keluarga Zhang. Pupil mata Xiao Zeng menyusut tajam. Maksudmu, Kaisar? Keluarga Zhang. Aku mengangguk dengan mantap. Kaisar. Keluarga Zhang adalah saudagar gandum nomor 1 di dunia. Setiap tahun setelah panen musim gugur, mereka akan menyimpan persediaan gandum terbesar dan menimbunnya di halaman luas rumah leluhur mereka di celah Yanmen, menunggu harga yang tepat untuk menjualnya. Masalah ini sangat rahasia. Aku pun secara tidak sengaja mendengarnya dari keluhan Xiao Zeng di masa lalu. Dia bilang keluarga Zhang memanipulasi harga gandum, dan itu adalah hama besar bagi negara. Saat ini, napas Xiao Zeng menjadi terengah-engah. Maksudmu? Meminta keluarga Zhang untuk menyerahkan gandum mereka. Tapi keluarga Zhang adalah orangnya Wei Zhenhua. Bagaimana mungkin mereka mau? Aku menatapnya, lalu mengambil kuas dan menulis baris terakhir. Meminta gandum atas nama Kaisar. Membuat janji atas nama putra mahkota. Setelah berhasil, keluarga Zhang akan menjadi saudagar kerajaan nomor 1 yang baru. Angin dan salju di luar jendela masih menderu tanpa henti. Tetapi api di dalam hati Xiao Zeng telah kembali menyala. Rencana ini terlalu berani. Dan juga terlalu berbahaya. Ini sama saja dengan merebut kantong uang Wei Zhenhua. Ini adalah permainan psikologis melawan Kaisar. Dan yang lebih penting, ini mempertaruhkan seluruh masa depan Istana Timur. Demi secercah harapan yang tipis. Baiklah. Kita lakukan saja seperti ini. Yuer, bantu aku sekali lagi. Kali ini, kita tidak hanya akan menyelamatkan Jenderal Zhou, tetapi juga akan membuat Wei Zhenhua bangkrut total. Setelah rencana ditetapkan, Xiao Zeng segera bertindak. Pertama, dia diam-diam memanggil kepala keluarga Zhang. Tuan Zhang adalah seorang pria gemuk paruh baya, dengan wajah yang penuh kelihayan. Begitu melihat Xiao Zeng, dia langsung memasang wajah sedih. Mengatakan bahwa usahanya hanyalah bisnis kecil. Dan dia benar-benar tidak berdaya untuk membantu. Tuan Zhang, aku memanggilmu hari ini bukan untuk berdiskusi, melainkan untuk memberimu sebuah pilihan. Entah kau buka lumbungmu dan sediakan ransum untuk menyelamatkan 100.000 prajurit dari bahaya. Titah kosong ini akan menjadi jimat pelindungmu. Setelah pertempuran ini berakhir, keluarga Zhangmu akan menjadi satu-satunya keluarga kekaisaran di Xia Agung. Atau kau menolak, maka aku akan menggunakan titah ini sekarang juga. Untuk menyatakan bahwa keluarga Zhangmu bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Percaya atau tidak, sebelum fajar menyingsing, keluarga Zhang akan lenyap dari dunia ini. Keringat dingin langsung membasahi Tuan Zhang. Dia menatap titah kosong itu, lalu beralih menatap stempel giok milik putra mahkota. Daging gemuk di wajahnya bergetar. Dia tahu putra mahkota tidak sedang bercanda. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Jika menang, keluarga Zhang akan meraih kejayaan. Jika kalah, seluruh klannya akan dibantai. Musnah tanpa sisa. Pada akhirnya, naluri untuk bertahan hidup dan keserakahan akan keuntungan. Mengalahkan rasa takutnya pada Wei Zhenhua, Tuan Zhang langsung berlutut dengan keras. Hamba, rakyat jelata ini.
bersedia mengabdi pada Yang Mulia dengan segenap jiwa dan raga. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengangkut ransum ke Yunzu tanpa ada yang mengetahui. Gerbang Yanmen tidak jauh dari Yunzu. Tetapi, pos-pos pemeriksaan di sepanjang jalan semuanya dikendalikan oleh para pengikut Wei Zhenhua. Mustahil memindahkan ransum dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan mereka. Aku dan Xiao Zeng mempelajari peta sepanjang malam. Akhirnya, pandanganku tertuju pada sebuah jalur. Jalan setapak di gunung yang ditandai sebagai jalur terlantar. Jalan itu disebut jalur angin hitam. Konon medannya terjal dan sudah lama tidak ada yang melewatinya. Namun, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa melewati semua pos pemeriksaan. Dan langsung menuju ke belakang Yunzu. Xiao Zeng segera memutuskan untuk mengambil jalur ini. Zhao Yi, kau pimpin sendiri orang untuk mengawal ransumnya. Harus cepat dan tersembunyi. Seluruh kekuatan Istana Timur mulai bergerak. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Sementara itu, di aula persidangan istana, detail-detail mengenai perundingan damai masih diperdebatkan alot. Wei Zhenhua sengaja mengulur-ulur waktu, membuat rombongan utusan tak kunjung bisa berangkat. Dia sedang menunggu kota Yunzu jatuh. Kabar kekalahan dan kematian Zhou Huayan saat itu tiba, tanggung jawab atas kekalahan perang akan sepenuhnya dilimpahkan ke kepala putra mahkota yang mendukung perang. Dengan begitu, dia akan punya alasan yang sah untuk menjatuhkan Xiao Zeng sepenuhnya. Semua ini terjadi secara diam-diam. Di permukaan, ibu kota tampak tenang. Namun di baliknya, arus bawah bergejolak. Bahaya mengintai di mana-mana. Aku setiap hari hanya berdiam di Istana Timur. Tidak melangkah keluar sekalipun. Tapi aku tahu, ada banyak pasang mata yang mengawasi setiap gerak-gerikku dan Xiao Zeng. Hari-hari penantian terasa begitu panjang dan menyesakan. Sifat Xiao Zeng menjadi mudah marah lagi. Dia sering melamun sendirian di ruang bacanya. Aku tahu dia sangat tegang. Dia mempertaruhkan segalanya pada permainan kali ini. Malam itu, salju turun dengan lebat lagi. Dia pulang dari luar, membawa hawa dingin bersamanya. Kali ini dia tidak pergi ke ruang baca, melainkan langsung kembali ke kamar tidur. Dia minum sangat banyak arak. Pandangan matanya bahkan sedikit kabur. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu penuh dengan kepahitan. Yuer, menurutmu, apa aku ini sangat tidak berguna? Bahkan tidak bisa mengatasi satu menteri tua. Jelas-jelas ingin melindungi negeri. Tapi malah harus menggunakan konspirasi licik yang tidak pantas seperti ini. Aku berjalan ke sisinya dan duduk. Di telapak tangannya, aku menulis, Yang Mulia adalah pahlawan. Dia tertegun. Sambil menggelengkan kepala, dia tertawa mengejek diri sendiri. Pahlawan? Pahlawan macam apa aku ini? Aku menggenggam tangannya lebih erat dan lanjut menulis, untuk negara dan rakyat. Tidak perlu terpaku pada hal-hal kecil. Dia menatapku. Tiba-tiba, matanya memerah. Pria yang di balairung istana mampu membungkam para cendekiawan dengan kata-katanya. Pangeran muda yang penuh semangat dan gagah. Saat ini justru seperti anak kecil yang rapuh dan tak berdaya. Dia mengulurkan tangannya dan menarikku ke dalam pelukannya. Dia memelukku dengan sangat erat. Dia membenamkan kepalanya di ceruk leherku. Napasnya yang hangat terasa di kulitku, membawa aroma alkohol yang pekat. Yuer, aku hanya menginginkanmu. Selama kau mengerti diriku, aku terpaku. Detak jantungku seketika menjadi tak beraturan. Di luar jendela, angin dan salju menderu. Di dalam ruangan, nyala lilin bergoyang. Kami hanya berpelukan dalam diam seperti ini. Seolah-olah di seluruh dunia ini hanya ada kami berdua. Entah sudah berapa lama berlalu. Dia mengangkat kepalanya. Mata sayunya yang mabuk menatap wajahku. Dia perlahan mendekat ke arahku. Aku bisa melihat bulu matanya yang panjang. Bisa mencium aroma kayu cendana yang khas darinya. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Tepat saat bibirnya hampir menyentuh bibirku, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar. Yang Mulia, Yang Mulia. Laporan mendesak dari perbatasan utara, itu suara Changde.
Gerakan Xiao Zhang terhenti seketika. Dia melepaskanku dan berjalan keluar dengan cepat. Aku duduk sendirian di tepi ranjang. Jantungku berdebar kencang bagai genderang. Aku mengangkat tanganku. Dengan lembut menyentuh bibirku sendiri. Seolah-olah kehangatannya barusan masih tertinggal di sana. Xiao Zhang bergegas keluar dari aula. Seorang utusan berlumuran darah sedang berlutut di halaman. Yang mulia, kemenangan besar di Yunzhu. Perbekalan dari Jenderal Zhou tiba tepat waktu. Jenderal Zhou telah menyiapkan penyergapan dan bertempur melawan kaum barbar di bawah tembok kota Yunzhu. Dalam pertempuran ini, pasukan kita berhasil menghancurkan 150.000 kavaleri besi kaum barbar. Han dari kaum barbar berhasil ditawan hidup-hidup. Ancaman di perbatasan utara kini telah berakhir. Dua kata kemenangan besar itu bagaikan sambaran petir. Meledak di tengah sunyinya malam bersalju. Seketika, sorak-sorai yang menggemparkan meledak di dalam istana. Xiao Zheng memegang laporan perang itu. Kedua tangannya gemetar. Dia menatap setiap kata yang tertulis di sana. Perlahan, matanya mulai memerah. Dia berhasil. Pertaruhan besarnya kali ini, dia menang. Memikirkan itu, dia sontak berbalik dan bergegas kembali ke kamar. Dia langsung mengangkatku dari tempat tidur. Dan berputar-putar dengan gembira. Kita menang. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak seperti anak kecil. Dia terus berteriak hingga membuat kepalaku pusing. Tapi aku juga tak bisa menahan senyum tulusku. Fajar menyingsing, salju pun berhenti. Kabar kemenangan besar di Yunzhu tersebar ke seluruh ibu kota. Para penduduk berlarian untuk saling memberitahu. Seluruh negeri bersuka cita. Malam itu, di aula istana, Kaisar memegang laporan perang sambil tersenyum lebar. Para pejabat sipil dan militer serentak berlutut. Jayalah yang mulia. Jayalah yang mulia putra mahkota. Hanya Wei Zhenhua yang berdiri sendirian di sana. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Tubuhnya goyah seakan hendak jatuh. Dia kalah. Kalah telak. Dia tidak hanya gagal menjatuhkan putra mahkota. Malah karena gagasannya untuk berdamai dianggap membahayakan negara. Dia dicerca oleh semua pejabat yang mendukung perang. Yang membuatnya lebih putus asa adalah setelah keluarga Zhang berpihak pada pemenang. Mereka menyerahkan semua bukti bagaimana dia memperkaya diri melalui mereka selama bertahun-tahun. Kepada Xiao Zheng. Setelah Kaisar melihat bukti-bukti itu, dia langsung menunjuk Wei Zhenhua, kau, pejabat busuk. Beta begitu mempercayaimu. Beginikah caramu membalas kepercayaan beta? Wei Zhenhua jatuh tersungkur. Dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, Wei Zhenhua dicopot dari jabatannya. Seluruh hartanya disita, lalu dia dijebloskan ke penjara kekaisaran untuk menunggu hukuman mati. Semua pengikutnya juga disingkirkan satu persatu. Borok yang telah menggerogoti pemerintahan dinasti Xia selama puluhan tahun akhirnya berhasil dibasmi hingga ke akarnya. Suasana di dalam dan di luar istana menjadi baru. Dan putra mahkota, Xiao Zheng. Namun, karena jasanya yang berhasil membalikkan keadaan dalam bencana nasional ini. Dengan segala baktinya, pamornya mencapai puncak. Kaisar bahkan menitahkan dia untuk menjaga negara dan mengatur pemerintahan. Xiao Zheng menangani semua urusan besar dan kecil di istana. Istana Timur menjadi pusat kekuasaan yang sesungguhnya bagi seluruh dinasti. Semuanya telah berjalan semestinya. Malam itu, Xiao Zheng tidak mengurus pekerjaan dinas. Dia menemaniku berjalan-jalan di dalam Istana Timur. Istana Kekaisaran terasa begitu hening setelah salju turun. Kami berada di jalan setapak istana yang panjang. Meninggalkan dua baris jejak kaki. Xiao Zheng tiba-tiba berkata, Adinda, Ayahanda Kaisar telah menitahkan untuk memulihkan nama baik ayahmu, Shen Changqing. Beliau berkata bahwa ayahmu telah difitnah. Tak lama lagi, jabatannya akan dipulihkan. Langkahku langsung terhenti. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan tak percaya. Rasa bahagia dan haru yang begitu besar seketika memenuhi hatiku. Air mataku tak bisa lagi kubendung. Butiran-butiran besar air mata mulai berjatuhan. Penderitaan selama 3 tahun. Kesabaran dan ketakutan yang kupendam.
Pada saat ini, semuanya luruh menjadi air mata yang panas. Aku menutup mulutku dan berjongkok di tanah, menangis terseduh-seduh. Xiao Zeng tidak berkata apa-apa. Hanya menemaniku dalam diam. Setelah aku puas menangis, barulah dia membantuku berdiri. Sudah, jangan menangis lagi. Semua sudah berlalu. Suaranya selembut cahaya bulan di luar jendela. Dia menatap mataku dan berkata kata demi kata, Adinda. Terima kasih karena telah hadir dalam hidupku. Untuk sisa hidupku, biarkan aku yang menjagamu. Aku menatapnya dengan mata yang berlinang air mata. Ada sebuah suara di dalam hatiku yang berteriak-teriak. Aku ingin memberitahunya namaku. Aku ingin memberitahunya bahwa aku tidak bisu. Aku ingin mengatakan langsung kepadanya bahwa aku bersedia. Hari itu, ibunda datang ke istana untuk menemuiku. Ibu, maafkan aku. Aku masih belum bisa bicara. Aku hanya bisa memberitahunya berulang kali lewat tatapan mataku bahwa aku baik-baik saja. Ibu menyeka air matanya, lalu mengeluarkan sebuah kantung brokat kecil dari balik bajunya. Ini pemberian ayahmu untukmu. Ayahmu bilang, keluarga Sen bisa seperti sekarang ini. Semua berkat kebaikan hati putra mahkota. Keluarga Sen kita tidak akan pernah melupakannya. Setelah mengantar ibu, aku kembali ke kamarku dan mendapati Xiao Zeng sedang menungguku. Hari ini dia mengenakan jubah panjang. Wibawanya sebagai putra mahkota sedikit memudar, membuatnya tampak lebih muda dan menawan. Apa yang ibu mertua katakan padamu? Aku berjalan ke hadapannya dan menyerahkan kantung brokat itu kepadanya. Dia membukanya dengan rasa penasaran. Isinya bukanlah harta karun, melainkan hanya secarik kertas kecil. Di atas kertas itu tertulis 4 kata. Tulisan tangan ayahku yang tegas dan kuat, perlakukan penari itu dengan baik. Xiao Zeng tertegun sejenak melihat 4 kata itu. Kemudian, dia menyimpan kertas itu dengan sungguh-sungguh. Dia membungkuk dalam-dalam kepadaku. Ayah mertua, mohon tenang saja. Xiao Zeng tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidup ini. Aku menatap wajahnya yang serius. Hati ini terasa begitu hangat dan lembut. Malamnya, setelah menyelesaikan urusan pemerintahan, dia kembali ke kamar. Dia melihatku sedang duduk di bawah lampu sambil memegang sebuah buku. Aku membacanya dengan begitu khusyuk. Dia berjalan mendekat dan mengambil buku itu dariku. Baca apa? Kelihatannya asyik sekali. Dia melirik sampulnya lalu berkata, catatan perjalanan Nanjiang. Kenapa tiba-tiba ingin membaca buku ini? Aku mengambil pena dan kertas, lalu menulis, membaca ribuan buku. Menempuh ribuan mil perjalanan. Dia tertawa. Benar juga. Aku pernah berjanji akan membawamu melihat-lihat Jiangnan. Dia duduk dan merengkuhku ke dalam pelukannya. Yuer, tunggu sampai situasi di istana benar-benar stabil, aku akan meminta izin pada ayahanda Kaisar. Agar kau bisa pergi jalan-jalan. Matanya dipenuhi dengan harapan. Aku mengangguk. Aku telah membuat keputusan. Aku tidak mau menunggu lagi. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padanya sekarang juga. Jadi, aku melepaskan diri dari pelukannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap matanya, dan membuka bibirku sedikit. 3 tahun. Aku hampir lupa bagaimana cara bersuara. Pita suaraku sudah terlalu lama tidak digunakan. Rasanya kering dan kaku. Aku berusaha sekuat tenaga memaksa keluar satu suku kata dari tenggorokanku. Suaraku serak, seolah-olah telah digosok amplas. Sangat tidak enak didengar. Dia tertegun, mengira dirinya salah dengar. Kamu barusan, aku menatap ekspresi terkejutnya, mengumpulkan seluruh keberanianku. Dengan sekuat tenaga, aku mengucapkan dengan jelas nama yang telah kusebut ribuan kali dalam hatiku. Xiao Zeng. Suaraku masih serak. Tapi di dalam kamar yang sunyi ini, suaranya seperti petir yang menyambar. Xiao Zeng menatapku lekat-lekat. Kamu bisa bicara. Aku menatapnya, tersenyum, dan berkata, namaku Shen Yu. Aku bukan orang bisu. Seluruh istana timur, karena fakta bahwa aku bisa berbicara, jatuh ke dalam keterkejutan yang luar biasa. Chang De, yang mendengar suaraku dari luar aula, sangat terharu hingga hampir menangis. Putri mahkota bisa bicara.
Dia mengatakan itu kepada semua orang yang ditemuinya. Dia gembira seperti anak kecil. Putri mahkota bisa bicara, haha. Setelah keterkejutannya reda, Xiao Zeng langsung menarikku ke dalam pelukannya. Dia memelukku begitu erat, seolah-olah ingin meleburkanku ke dalam tulang-tulangnya. Dasar kamu penipu kecil. Kau membuatku sangat menderita. Aku bersandar di pelukannya dan menceritakan kepadanya alasanku berpura-pura bisu. Setelah mendengar ceritaku, pelukannya semakin erat. Seharusnya aku yang melindungimu dengan lebih baik. Karena kau harus menanggung semua ini. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak menderita. Bisa bertemu denganmu, aku sama sekali tidak menderita. Namaku Shen Wen. 3 tahun yang lalu, ayah terlibat dalam sebuah kasus lama dan dijebloskan ke penjara. Untuk melindungi nyawaku, ibu menghabiskan seluruh harta keluarga untuk mengirimku ke dalam istana. Aku menjadi seorang dayang istana rendahan yang bertugas mengganti pakaian. Dan beliau berpesan agar aku menutup mulutku sejak saat itu. Hanya berpura-pura menjadi seorang bisu. Tak ada yang menyangka apa yang akan terjadi keesokan harinya. Xiao Zeng membawaku untuk menghadap Kaisar dan Permaisuri. Di hadapan mereka berdua, aku dengan jelas memanggil, Ayahanda Kaisar, Ibunda Permaisuri. Ekspresi di wajah Kaisar dan Permaisuri jauh lebih menakjubkan daripada ekspresi Xiao Zeng saat pertama kali mendengarku. Terkejut, lalu gembira. Rasa tak percaya itu akhirnya berubah menjadi senyuman lega. Ini bagus sekali. Aku tahu kau adalah anak yang membawa berkah. Yang satu banyak bicara. Yang satunya pendengar yang baik. Yang satu tidak sabaran. Yang satunya tenang dan sabar. Kalian berdua memang pasangan yang ditakdirkan bersama. Setelah meninggalkan istana Fenyi, Xiao Zeng menarik tanganku, berjalan di sepanjang jalan istana yang panjang. Tiba-tiba dia berhenti melangkah. Dia menatapku dengan serius, Yuer. Dulu aku selalu merasa kalau istana ini adalah sangkar yang dingin. Tapi sejak ada dirimu, aku merasa tempat ini jadi sedikit terasa seperti rumah. Itu karena aku menatapnya sambil tersenyum. Rumah bukanlah sebuah tempat, melainkan tempat di mana kau berada, itulah yang disebut rumah. Dia tertegun, lalu tersenyum seperti orang bodoh. Dia menggaruk-garuk kepalanya. Dengan sedikit malu, Yuer, kau bukan hanya pendengar yang baik. Ternyata kau juga pandai sekali bicara, ya. Sejak saat itu, malam-malam di Istana Timur bukan lagi pertunjukan tunggal Xiao Zeng seorang diri. Kami membaca buku bersama, bermain catur bersama, dan berdiskusi tentang urusan pemerintahan bersama. Dia masih suka mengeluh. Aku akan mendengarkannya dengan tenang. Lalu, saat dia terjebak dalam pikirannya sendiri, aku akan memberinya saran. Dia masih memiliki kebiasaan gegabah dan tidak sabaran. Aku akan ada di sisinya untuk menahannya tepat pada waktunya. Dia bukan lagi putra mahkota yang berjuang sendirian. Aku juga bukan lagi dayang istana yang harus berpura-pura bisu. Demi menyelamatkan nyawanya, kami adalah baju zirah untuk satu sama lain. Dan juga kelemahan satu sama lain. Saat musim semi tiba, Jenderal Zhou kembali dengan kemenangan. Xiao Zeng secara pribadi pergi 30 li keluar kota untuk menyambutnya. Pada hari itu, seluruh penduduk ibu kota tumpah ruah ke jalan. Rakyat berbaris di pinggir jalan untuk menyambut, memberikan bunga dan sorak-sorai kepada pahlawan di hati mereka. Jenderal Zhou akhirnya bertemu denganku. Putri mahkota bisu yang namanya hanya pernah ia dengar. Dia dengan hormat memberikan salam militer. Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah menyelamatkan nyawa hamba. Aku menerimanya dengan tenang. Karena aku tahu yang kuselamatkan bukan hanya dia, melainkan juga para prajurit dan rakyat jelata negara Xia besar. Saat musim panas, kakak dari selir mulia merebut tanah, hingga memicu kemarahan rakyat. Dia dieksekusi di tempat oleh hakim setempat. Saat musim gugur, kuil Dali menggeledah pavilion Moyaxuan milik pejabat Zhang dari Kementerian Kepegawaian, dan menemukan banyak bukti pemalsuan buku-buku langka dari dinasti sebelumnya. Pejabat Zhang pun dijebloskan ke penjara. Saat musim dingin, Permaisuri memberitahuku bahwa aku sedang mengandung. Setelah Xiao Zeng mengetahui kabar itu,
Dia dengan gembira berputar-putar di dalam kamar belasan kali. Lalu dia memelukku dan tersenyum konyol untuk waktu yang lama. Dia bilang ingin menamai anak kami Xiao An. Semoga hidupnya damai dan penuh sukacita. Dan semoga negara Xia besar kita makmur dan rakyatnya hidup damai. Aku bersandar di pelukannya, memandangi salju yang turun di luar jendela. Sambil tersenyum, aku mengangguk. Aku bertahan hidup selama 3 tahun di istana dengan berpura-pura bisu. Tetapi karena menikahi putra mahkota yang cerewet, hidupku berubah selamanya. Belakangan, aku baru sadar. Di istana ini, yang paling mengerikan bukanlah orang yang lihai berbicara. Bukan pula orang yang penurut. Melainkan, saat seorang yang lihai berbicara, bertemu dengan orang yang benar-benar memahaminya, maka mereka berdua bisa mengubah seisi dunia.